Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shrah sadri jahannam bila sabab. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita teruskan tentang betapa pentingnya segala amal perbuatan kita itu selalu melalui dasar daripada ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, supaya amalan kita itu ada nilai ibadah, ada nilai ketaatan. Jangan sampai kita menyangka ibadah ternyata kekeliruan yang besar. Oleh karena daripada itu, kita pelajari hal yang wajib itu mulai daripada yang paling mendesak. Tentu setelah sholat, puasa, zakat, haji bagi mampu. Jangan lupa tentang penyakit-penyakit hati, karena itulah yang mungkin menghalang-halang kita untuk mendapatkan tabungan yang besar. Dan jangan lupa juga hindari dari mensakiti orang lain, karena itu yang bisa mengambil pahala daripada ketaatan kita. Satu hadis di mana Nabi pernah mengatakan, manil muflis, siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, qalu man la dinar lahu wa la mata'ala. Orang yang gak punya duit, gak punya harta benda. Kata Nabi, bukan itu. Muflis itu, orang muflis itu, Nabi bertanya bangkrut. Orang bangkrut itu bukan sekedar gak punya duit, gak punya harta benda. Orang bangkrut itu yang rajin beribadah kepada Allah dengan sholatnya, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi belum bisa menahan diri dari zalim sama orang. Apakah zalim dengan ucapan atau pandangan yang menyakitkan? Ucapan mungkin menipu, menggunjing, berdusta, adu domba, dan yang sebagainya. Sehingga dia merasa memang amalnya banyak, ibadahnya luar biasa, tapi karena dia mendeman, berbuat zalim, nanti di akhirat yang dizalimi nuntut. Sehingga ketika nuntut, Allah katakan, apa sekarang yang kamu beruntuk? Apa ini? Meluntur dosa kamu kepadanya. Maka keadaan kecuali pahala kamu harus ditransfer kepadanya. Kemudian datang lagi orang yang menuntut ini, maka sama, berarti pahala kamu juga harus ditransfer lagi. Masih datang lagi, dan terus datang dan datang, sehingga pahalanya terus diambil dan diambil. Waliyadu billah min dzalik, yang dizalimi masih ada lagi, pahalanya sudah habis. Lantas gimana cara membayarnya?
justru bertambah banyak dosanya. Ini orang yang bangkrut. Makanya kita harus tahu, jangan sekedar Anda mengumpulkan duit, tapi Anda harus bisa menjaga itu duit. Jangan sekedar Anda berbanyak taat ibadah, tapi apa Anda bisa menjaga itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari. Sebenarnya kalau kita berbicara perkara haram, mungkin semuanya tahu zina haram, mencuri haram, menipu haram. Tapi cuman mungkin kita ini tidak bisa menahan daripada nafsu. Kemudian ketika kita berbicara belajar, maka enggak cukup kita asal belajar sendiri. Mungkin baca kitab sendiri, ini khawatir banyak kekeliruan. Harus kita sodorkan kepada seorang guru, seorang ulama besar mengajarkan, bukan hadis ini, tapi seorang ulama besar yang dikatakan man la syaikha lahu wa syaikhuhu syaitan aqal. Siapa orangnya yang tak punya guru, maka gurunya setan. Kenapa demikian? Karena dia akan banyak terjerumus kepada kekeliruan. Kalau kita lihat Nabi, selalu yang menuntun adalah malaikat Jibril. Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menjadi syekhan wa mursyidan, sebagai guru mursyid daripada para sahabat. Sahabat menjadi guru daripada para tabi'in, tabi'in menjadi guru daripada para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Al-Imam Abu Hanifah menjadi gurunya Imam Malik, Imam Malik menjadi gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i daripada gurunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya. Al-Imam Haramain menjadi murid daripada murid-muridnya Al-Imam Syafi'i. Imam Haramain punya murid diantaranya Al-Imam Ghazali, dan seterusnya. Sehingga mereka itu belajar dengan guru kepada guru dan guru. Yang gurunya nanti nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan al-isnadu minad-din. Sanad keilmuan itu termasuk bagian daripada agama. Dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, laulal isnad, kalau tidak ada sanad keilmuan yang ambil daripada guru yang jelas kepada gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, gal akan banyak orang ngomong tanpa ada dasar dan tanggung jawab. Sehingga kita harus punya guru berarti di sini. Akan tetapi bukan setiap orang berilmu saja, tapi orang yang kita jadikan guru adalah orang yang punya ilmu, yang takut kepada Allah. Bukan asal alim, barseso alim, Bal'am bin Ba'ura, seorang yang alim di zaman daripada Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihissalam, tapi enggak takut kepada Allah. Bal'am bin Ba'ura sekali kajian bisa 12.000 yang hadir, di antara itu 12.000 yang mencatat ucapan beliau. Tapi dikuasai nafsu, ilmunya hanya sesuai request daripada pemerintah, penguasa. Makanya cari guru bukan sekedar alim, tapi yang takut kepada Allah. Sehingga dikatakan innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu intinya yang mendorong si pemilik ilmu untuk semakin takut kepada Allah. Jadi kalau dengan ilmu dia semakin bisa mengutak-ngatik hukum sesuai pesanan, sesuai keinginan. Waliyadzubillah min dzalik. Orang yang semakin punya ilmu harusnya semakin takut kepada Allah.
Bagaimana Allah memuji di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari manusia ini hanyalah para ulama. Ulama sebagai pewaris daripada para nabi. Ya, ulama ummati kata Nabi ka'anbiya'i Bani Israel, ulama daripada umatku seperti para nabi daripada Bani Israel. Sampai ketika Nabi mau meninggal, dajjatil ardu bil buka, bumi ini menangis dan menangis. Kenapa? Dia tahu kalau Nabi Muhammad meninggal, Nabi sudah berakhir. Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi dan utusan Allah. Berarti enggak akan ada lagi di punggung saya, kata bumi, seorang Nabi Allah yang akan menginjakkan kaki dalam punggung saya. Maka daripada itu tangisan bumi bisa menjadi reda setelah mendengar Nabi mengatakan ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku seperti para nabinya Bani Israel. Innal anbiya lam yuwaris dinar wala dirham walakin warasu al-ilma. Para nabi tidak mewariskan duit, dinar atau dirham, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Akan tetapi tahukah Anda, ilmu yang diwariskan Nabi adalah ilmu yang mengajarkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terbukti daripada ucapan Nabi, amma wallahi inni lakhsyakum lillahi wa atqakum lah. Adapun demi Allah, kata Nabi, apa? Aku yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Wa atqakum lah, yang paling takwa daripada kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau Anda ingin dapat ilmu yang hakiki, ilmu yang manfaat, ilmu yang pernah diminta oleh Nabi di dalam doa-doanya, inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amala mutaqabbala. Ilmu manfaat yang dimaksud sama Nabi. Ilmu apa? Ilmu yang menganjurkan kepada kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak sekedar alim, ya, tidak sekedar pandai, tidak sekedar bisa membawa ayat dan hadis, tapi ulama atau alim yang akan kita jadikan guru adalah orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan orang yang takut sama Allah, maka justru bahaya ini. Ya, justru bahaya. Kalau Anda jadi muridnya musuhnya Allah, kalau Anda jadi muridnya orang-orang yang dinyatakan di dalam hadis akan menerima azab yang paling pedih. Asyadun nas adzaban yaumal qiyamati, sesungguhnya paling dahsyatnya azab besok di hari kiamat, alimun, orang yang berilmu, lam yanfa'ullahu bi'ilmi, namun Allah tidak kasih manfaat kepada ilmunya. Hendaknya kamu jadi murid kepada orang yang takut kepada Allah. Itu adalah sama kamu seperti para sahabat jadi muridnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat dididik sama Nabi, orang yang paling takut kepada Allah di antara para tabi'in. Tabi'in dididik oleh para sahabat. Ya, tabi'in dididik oleh para tabi'in. Menurunkan ulama, Imam Malik, Imam Bukhari, imam dan seterusnya. Oleh karena daripada itu, hendaknya demikian. Ya, kita cari ulama yang akan kita jadikan sebagai guru dan panutan kita adalah mereka yang benar-benar takut kepada Allah. Bukan ulama yang harus punya banyak murid, punya banyak pengikut. Tahukah Anda nanti di akhirat, di hari kiamat, ada seorang nabi dan Allah tidak geser kedudukan makamnya daripada itu nabi. Allah tidak ubah, Allah tidak turunkan, Allah tidak menghapus pangkatnya daripada kenabian.
Akan tetapi ada di antara mereka yang punya umat cuma 3. Ada yang lebih sedikit, ada yang 1, ada bahkan gak punya umat tapi nabinya Allah. Nabiullah Nuh alaihissalam termasuk masuk kepada jajaran ulul azmi, nabi yang menerima tugas yang berat, dakwah dengan penuh kesabaran, 900 tahun berdakwah, pengikutnya gak ada 100. Jadi kita jangan terkecoh dengan hal itu. Orang yang takut kepada Allah tidak harus punya banyak murid, tidak harus kajiannya diikuti oleh ribuan oleh orang. Orang yang takut kepada Allah dipilih oleh Allah. Kita tahu bersiswa, kita tahu maaf. Apa itu? Qais Al-Qarni. Sayyidina Ali dalam satu riwayat diwejangi sama Nabi untuk mencari Qais Al-Qarni. Sayyidina Umar Ibn Khattab, yang ulama sepakat orang terbaik setelah Sayyidina Abu Bakar dari seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi diwejangi sama Nabi untuk mencari Uwais Al-Qarni. Kalau ketemu, mintakan kepada Uwais Al-Qarni supaya memintakan ampun atas dosa-dosa kamu ya Umar. Tahukah Anda Uwais Al-Qarni? Masyarakatnya menganggap orang gak waras, keluarganya menganggap orang gila. Gak ada yang kenal kepada beliau. Kalau hadir dalam sebuah jamuan, gak ada yang geger. Kalau gak hadir dalam sebuah acara, gak ada yang mencari. Tapi ma'ruf, sangat terkenal di penduduk langitnya Allah, para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau orang awam, maaf, kalau orang awam akan mudah dengan hal ini, mudah tertipu dengan jumlah, mudah tertipu dengan karomah, mudah tertipu dengan macam-macam. Tapi kalau Anda orang berilmu, orang yang harus Anda jadikan panutan tidak harus seperti tadi. Kalau memang bagaimana dia istiqomahnya dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan hadis, istiqomahnya dengan sunnah-sunnah Nabi, istiqomahnya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun gak ada yang mengenal, alhamdulillah kita bisa jadikan dia sebagai panutan kita. Masya Allah. Maka daripada itu, wal amah tukhti wa tusib. Jangan ngikut secara kebanyakan. Orang awam kadang benar, kadang keliru. Demikian kita berbicara sesuatu yang menjadi amaliyah kita. Jangan kemudian tolak ukurnya ini sudah dikerjakan oleh masyarakat yang luas dan banyak. Saya kerjakan ini iktidaan bihim, karena ngikut daripada mereka. Kenapa? Sadari al-iktida la yasih illa bil ulama. Ngikut itu gak sah kecuali dengan orang yang berilmu, al-amilin, bukan sekedar berilmu tapi yang mengamalkan ilmunya. Ya, berarti dari sini jangan bersandar iki sampun kelampah, iki wis kelaku, ini sudah sering terjadi. Jangan. Kalau menurut agama misalkan tidak dilarang, ya bismillah. Tapi kalau agama melarang, jangan coba-coba. Ini hal maaf, secara awam kita ini kadang-kadang untuk menikahkan anak dalam dada bahasa kulit dino api. Bahasa kulit dino api, kalau yang enak sing elek jangan sing api ngoten nggih. Dino iki api kabeh napa elek kabeh. Kan semua hari bagus. Nih, kemarin kita baru ikut acara salah satu saudara kita mau nikahkan anaknya, sudah dadak tengkok wong tuwek kulit dino api. Kabeh iki dino api. Lah iki masyarakat sedanten ngaten kok. Tolong ukurnya itu bukan masyarakat awam. Kalau kamu dulu mungkin gak ada Al-Quran, gak ada hadis, gak ada agama, bisa jadi. Sekarang sudah ada Al-Quran, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, kalau kamu nggak nyalai Al-Quran ya sudah. Maka daripada itu jangan tolong ukurnya ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Tetap cek, tetap timbang, tetap ukur dengan bagaimana perintah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, ya sekali lagi usahakan semua amalan kita telah kita sahihkan, telah kita sodorkan kepada orang yang punya ilmu. Saya Ustaz seperti ini. Ini cara saya cari duit, ini cara saya mendidik keluarga, ini cara saya mensikapi masalah. Gimana secara pandangan Ustaz, menurut daripada dua sumbernya, menurut daripada ini dan itu, daripada keterangan agama. Harusnya seperti itu. Jangan kita datang kepada Ustaz, kita kata Ustaz, saya melakukan satu bisnis. Apa itu? Ya, ini cara bisnis saya. Tolong Ustaz ya, dicarikan dalilnya ya. Loh, itu cara bisnis itu nggak boleh, nggak benar. Loh, Ustaz jangan gitu, carikan dalilnya Ustaz. Ana nggak minta Ustaz untuk mengoreksi, Ana minta Ustaz tugasnya nyarikan dalil. Tok mikir Ustaz iki artis dangdut, kayaknya wong ritual kudu dituruti. Ndak lakunya sulule ya pengasulawatan ya. Anda pikir seperti itu? Kamu itu datang ke Ustaz untuk membenarkan, bukan Ustaz kamu tekan untuk membenarkan perbuatan martabat dan sebagainya kepadanya. Waliyatubillah min dzalik. Maka daripada itu, ya perhatikan, harus kita kalau nggak ngerti tanya. Ya, saya mau tanya malu. Tahukah Anda, inna haddadin la yasluh lil mustahi. Agama ini nggak layak, nggak pantas kalau dikonsumsi oleh orang yang malu pada nggak ngerti, nggak bagus. Katanya al-haya minal iman, malu daripada iman. Itu maksudnya bukan kalau kamu nggak ngerti malu bertanya termasuk iman, bukan. Yang dimaksud malu daripada iman, kamu itu tahu kalau hati kamu sebagai pandangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omongan hati kamu begitu jelas terang di hadapan Allah, seperti omongan lisan kamu begitu jelas dan terang di hadapan saudara kamu. Karena omongan kamu jelas dan terang di hadapan saudara kamu, sehingga kamu bisa ngati-ngati, jangan menyinggung, jangan ngomong yang gak enak, jangan nyakiti. Kamu bisa hati-hati. Itu kalau di hadapan saudara kamu. Tapi tahukah Anda, hati kamu demikian. Harusnya maaf, hati kamu malu. Pakaian kamu seperti orang soleh, pakaian kamu seperti orang solehah, tapi hati kamu bayangkan zina. Waliyadzubillah min. Iya, fis kamu, tubuh kamu, perangai kamu seperti orang yang takut kepada Allah, tapi hati kamu terus berusaha melanggar kepada Allah. Harusnya ini. Berarti kalau seandainya kamu malu daripada itu semuanya, hati membayangkan zina, berencana daripada minum khamr, berencana maksiat sebagainya, kamu malu kenapa? Nyadar kalau semua dipantau sama Allah, sehingga kamu berhenti. Malu yang kayak gini yang dipuji. Tapi kalau kamu maaf, tidak mengerti satu hukum, mau tanya malu, ini tidak terpuji. Harusnya kalau kamu mau nyuri, malu kepada Allah sehingga nggak jadi, itu bagus. Harusnya kalau kamu ghibah, kemudian malu kepada Allah sehingga nggak jadi ghibah, itu yang bagus. Seperti ibu-ibu misalkan kalau seandainya dia buka aurat, malu sehingga nggak jadi buka aurat, pakainya sopan, itu bagus. Kalau malu yang membuat kamu tidak jadi bermaksiat, itu bagus. Tapi kalau malu mau taat sehingga nggak jadi, ini yang nggak baik.
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha dikatakan ya beliau memuji kepada para wanita Ansar. Kenapa? Luar biasa para wanita Ansar. Kenapa demikian? Kalau nggak ngerti hukum, nggak malu bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kejadian di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan waqad ja'a Arabi ila Rasulillah. Satu ketika datang orang Arabi kepada Kanjeng Nabi. Cuman memang orang Arab itu kalau bahasa kita toto kromone rada kurang. Di zaman Nabi kalau kita bicara Arabi itu orang pedalaman ya. Arabi itu orang pedalaman. Zaman Nabi hadir di majelis beliau di Masjid Nabawi, terasa sampai kencing ya sudah, nggak cari kamar mandi atau tanya moncot nguyuh. Kalau bahasa kita toto kromo ini kira ini Arabi. Ya, sehingga bagaimana sahabat marah, tapi Nabi pun mengatakan jangan dihardik, jangan dibentak. Engkau pas nguyuh berbentak terus belayu ke arah masjid. Sampai dalam keterangan yang lain sampai dulu ya muka-muka aku kalau Nabi Muhammad mawon sing mlebu swarga. Sahabat menteleng kereng-kereng ya. Saking polosnya dia Arabi. Subhanallah, Arabi luar biasa. Iya, bahasanya luar biasa. Kemudian di zaman Nabi demikian, nggak tahu, tak malu-malu tanya sama Nabi Muhammad SAW. Tahukah Anda datang Arabi kepada Nabi, wahwa yahtub, Kanjeng Nabi saya khutbah ala minbari, di atas mimbar, diendek ke Arabi. Ya Rasulullah, ngentut itu batal kok boten bisa nih. Wong khutbah diendek. Fasa'alahu ay alimahu mimma 'alama Allah. Arabi, ya Rasulullah, tolong penting sebentar waktu masih khutbah, saya diajari dong hal-hal ilmu yang engkau dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berhenti, turun mimbarnya, ngajari dulu sama orang Arabi, baru naik ke mimbar khutbah lagi. Dari sini para ulama menganjurkan kepada kita, kalau nggak ngerti ya tanya. Ya apa caranya semua amaliyah kita, pekerjaan kita sahihkan kepada ulama yang takut kepada Allah. Jangan asal ulama, atau kadang-kadang kitanya yang kurang benar. Dicek wah iki ulama sing model iki gampang keras, gampang raweh. Aja teko iki lah. Pernah ya ada orang datang ke kita. Dia tanya tentang masalah hukum menjual kulit daripada daging korban. Kulit kambing korban ya boleh didol hukumnya. Saya jawab, ini dari kitab ini. Ini saya bukan jawab sekedar keinginan saya. Saya kasih dasar-dasarnya kitabnya ini sebagainya. Kemudian bahkan kami temukan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan dengan tegas, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah atau kama qalu. Man siapa orangnya, ba'a dia menjual jilda udhiyatihi kulit dari kambing kurbannya, fala udhiyatalah maka enggak sah berkorbannya. Hadis langsung kita tuliskan, wis bikin monggo. Nggih, terima kasih Ustaz, saya bawa pulang ya. Saya kasih tahukan ke masyarakat. Saya kasih tahu kepada tokoh-tokoh yang ada di masjid, ini ternyata hukumnya. Akhirnya saya kasih tahu ini hadisnya, keterangan dari kitab ini sebagainya. Apa jawab sebagian tokoh itu? Dia mengatakan simpel, kiai oke.
Ya, kiai oke, melok sing hukume ra keren-keren iki kekerenan iki. Terus ya apa lagi ini? Jadi kadang-kadang masyarakat itu tanyanya milih-milih. Wah, lagi modelnya gampang haram-haram ini. Sojo kok sing usah model ini. Wah, kalau ini kuliah itu sing gampang kuliah iki lho wis penak iku topo pokoke ade dunia apik oleh wis. Lho sampean lho ngedol kulit kuwi niate kan apik to? Apa niate kulite didol nggih tuku rokok ekstra jos sing wong-wong sambatan ngilang beleh gen iso kopen. Kan niate apik wis dasare niat. Wah, asale bojomu dijego wong niate nyenengne gitu. Halo, gak bisa ini. Oleh karena daripada hal itu, kalau kita pengen beruntung, kalau Anda pengen selamat, waghanim, mendapatkan keberuntungan, ya, kemudian warasyid dapat petunjuk, wa'asim dan dijaga dari kekeliruan, maka ikuti arahan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Berarti jelas, usahakan semua perbuatan kita semuanya sudah terkoreksi secara ilmu. Berarti dari sini semuanya dah yang sifatnya wajib, yang sifatnya sunnah, yang sifatnya mubah, haram, sehingga supaya kita tidak terjerumus. Makanya Allah katakan waman bil akhsarina a'mala. Siapa kira-kira orang yang paling rugi? Alladzi dhalla sa'yuhum wa kanu yahsabun annahum yusiruna sun'a. Orang yang paling rugi adalah mereka yang sesat, yang jalan hidupnya keliru, amaliyahnya bertolak belakang dengan Al-Quran hadis, bahkan mungkin terjerumus kepada yang haram atau bahkan kepada kafir gak nyadar, kepada kekufuran gak nyadar. Cuma apa? Gak pernah menyangka kalau dia keliru. Orang itu kalau pergi ke Jakarta misalkan jalan yang begitu jauh, nyampe di Jawa Tengah, tinggal luruskan ke arah barat, dia salah jalur, bukan ke barat tapi ke timur. Kalau segera sadar akan segera kembali, nggak banyak waktu dan bensin yang terbuang. Ternyata dia sadar setelah nyampe di Jember sana, wah salah Jember ini. Mesti kalau Jawa Tengah yang Jember mana, sirinya Jakarta itu bodoh ini. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling enak jadi orang itu tawadhu. Ya, kenapa? Kalau Anda tawadhu, rasa nggak bisa, Anda akan suka banyak bertanya. Dengan banyak bertanya, Anda akan dapat ilmu yang banyak. Ilmu itu ibaratnya air. Kamu ibaratnya mangkok. Kalau kamu adalah mangkok yang semakin cekung, maka akan semakin banyak air yang bisa kamu tampung. Tapi kalau kamu bukan mangkok, kamu seperti keramik yang datar. Berapapun air yang dikucurkan sama kamu, nggak pernah bisa kamu ambil. Kenapa? Ada sombong di sini. Ada sombong. Maka daripada itu, kita ini nggak bisa ngajarin ilmu kepada orang yang sombong. Gitu oke. Apa meneh ngandani wong sing wis jatuh cinta kenapa penake? Kadung gendeng karo wong wedok misalnya itu sak wali wong wedok kadung gendeng karo wong lanang. Ya apa cara ngandani? Nabi itu konsep mau cari suami atau cari istri fadzfar bidawiddin. Boleh wong sing agamane kenthel. Memang daya pikat manusia untuk dijadikan suami atau istri itu biasanya dari segi al-jamal, ganteng, pokoknya ayu, duit, ya, kemudian status
anak orang terpandang, sebagainya, itu daya tarik. Dari semua daya tarik yang banyak itu, yang paling dominan, yang paling bagus adalah ad-din, agama. Kenapa demikian? Ini arahan daripada Nabi. Tapi kadung cinta itu buta, maka Nabi berkata apa? Hubbuka asyad yu'mi wa yasum. Cinta kamu kepada sesuatu membuat kamu jadi buta dan tuli. Ngomongi wong buta, ngomongi wong budek bukan hal yang mudah. Sehingga dikandani ya gak kena. Ya, dikandani gak bisa-bisa. Lihat, perhatikan, Nabi menganjurkan sama kita apa? Agama jadi tujuan yang paling utama. Kenapa demikian? Duit bisa habis. Ganteng 20 tahun buyar. Ayu kadang-kadang 10 tahun kena PLKB meledak sampai buyar. Ya kan? Buyar semuanya. Status pangkat, pensiun sudah buyar dan sebagainya. Kalau agama nggak ada mantan agama itu. Maka daripada itu agama melekat di mana-mana, di dunia, di akhirat, untuk kamu, anak-anak kamu. Belum tentu orang banyak duit bisa memperbaiki keadaan anaknya. Belum tentu orang ganteng bisa mendidik daripada putra dan istrinya. Tapi kalau punya agama, anaknya, hartanya, dirinya, kehormatannya dijaga semuanya. Cuma ngandani wong sing wis kadung jatuh hati bukan hal yang mudah. Baik, berarti dari sini Masya Allah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi tolok ukur itu bukan wis kebanyakan manusia melakukan kemudian langsung kita ikut-ikut. Jangan dicek dulu. Dulu ada seorang ulama di zaman Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, keponakannya Imam Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, seorang yang alim. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kan belum lama ini ya, mungkin 150 tahun yang lalu atau 170 tahun yang lalu itu. Di situ datang ke negara, ke Jawa kalau salah itu, berarti Indonesia. Lihat banyak akad-akad transaksi yang keliru yang banyak sekali. Sudah terjadi kelakuan. Sampai kita punya guru Al-Habib Taufik itu, datuknya Al-Habib Syekhon, orang Hadramut datang ke Indonesia bawa bekal yang banyak, duit kata. Akan tapi lihat cara praktek muamalah yang berlaku di daerah sini, Jawa ini, ada di Pasuruan, banyak yang keliru. Maka duit semenak entah duit yang dia bawa dari Hadramut habis dan kembali lagi. Kenapa? Bukan tolok ukur yang sudah terjadi itu langsung benar. Maka daripada itu Sayyidina Umar mengatakan, man lam yatafaqqah lam yabi' fi suqina atau kama qala. Yang enggak ngerti ilmu fikih, yang enggak ngerti ilmu jual beli yang benar, supaya tidak terjerumus kepada riba, jangan jual beli di pasar kita. Zaman Sayyidina Umar. Kenapa? Karena praktek jual beli itu sebagai dasar utama untuk kita dapat rezeki. Kalau rezekinya mungkin halal, kambing itu halal, tapi cara ngambilnya nggak benar, nyuri misalkan, nipu, ya berarti jadi haram. Berarti dari sini pemicu haram itu banyak macam-macam. Nabi waktu pulang daripada takziah disuguhkan kepada Nabi daging kambing. Maka Nabi dan sahabat makan. Tapi apa? Nabi memuntahkan. Loh, berarti suguhan orang mati nggak boleh? Bukan orang mati. Di situ ternyata para ulama mengatakan bahwa Nabi dikasih tahu sama malaikat, ya Rasulullah, yang kamu makan ini kambing dari praktek jual beli yang keliru. Maka diuntahkan sama Nabi Muhammad SAW, dipanggil. Itu yang punya rumah, Bu, kau suguh saya kambing
Setelah saya melayat, suami kamu yang mati, dari mana ini kambing? Oh ini ya Rasulullah, suami saya meninggal, saya bingung. Saya ingin mungkin menjamu orang-orang yang datang ke saya. Saya perintahkan anak buah untuk datang ke pasar. Nyampe di sana pasarnya tutup, nggak ada orang jual kambing. Terus akhirnya saya punya tetangga, suaminya baru beli kambing, tapi suami nggak ada. Ya, yang ada istrinya. Ya sudah, saya beli daripada istrinya. Berarti namanya be' fuduli. Apa be' fuduli? Bertransaksi jual beli bukan dari pemiliknya. Gak boleh. Sama sekali saya kasih tahu. Ini HP-nya orang misalkan. HP ini paling harganya 2 juta atau 3 juta. HP-nya orang. Tiba-tiba saya ambil. Saya bilang, Mas, HP murah 1 juta baik, cepet. Saya jual tidak ada izin. Saya juga tidak diizini. Saya juga bukan wakil. Saya juga bukan karyawan. Tanpa sepengetahuan saya jual HP-nya orang lain. Maka gak boleh. Ya, kecuali kalau kamu jadi karyawannya, wakil, gak apa-apa. Berarti dari sini kalau muamalahnya keliru, maka jadinya haram. Jelas di sini? Jadinya haram. Berarti dari sini dasar daripada perbuatan kita, jangan ini sudah kelaku, ini sudah terbiasa, ini jangan ditanyakan dulu. Ini boleh apa enggak ini? Ada di kampung itu ada istilah apa? Utang sendi. Pernah dengar utang sendi? Ya. Gimana? Kalau nggak salah gini. Setahu kami. Misal saya ngutang sama seseorang namanya Khalid. Khalid, saya utang sama ente. Ya khair, ana utangi. Cuman jaminanmu apa? Sawah. Akhirnya sawah sebagai jaminannya. Saya utang 10 juta, maka sawah saya 10 ru misalkan apa? 100 ru misalkan. Ini akhirnya dipegang sama Khalid, dikuasai sama Khalid, digarap sama Khalid, ditanamin dan sebagainya, ada hasil miliknya Khalid. Dan saya nggak boleh merampas dari si Khalid sebelum saya melunasi hutang saya kepada Khalid. Ya seperti ini. Sendi nih. Ini bagaimana? Nggak bener ini. Kenapa nggak bener? Kan gade sebagai jaminan. Memang dalam bahasa kitab ar-rahan gade itu ada, tapi bukan seperti ini. Rahan itu apa? Gade itu apa? Saya hutang sama si Khalid, Tayyib, kemudian sama Khalid dikasih kepada saya 10 juta. Berarti saya punya hutang kepada Khalid 10 juta. Apa itu hutang? Tamliku syai' ala raddi badalih. Saya diberikan hak milik sesuatu, yaitu duit 10 juta dari Khalid, kemudian saya harus kembalikan yang sama. Cuman karena Khalid mungkin curiga kepada saya, Khalid minta jaminan. Setelah den itu subut, hutang itu subut itu apa? Saya sudah terima uang 10 juta dari Khalid, kemudian menjadi tanggung jawab saya harus mengembalikan yang sama kepada si Khalid, baru Khalid minta jaminan. Akhirnya mungkin sawah saya berikan sama Khalid, atau mungkin sepeda motor saya kasihkan sama Khalid, atau mungkin mobil saya kasihkan sama Khalid. Di sini Khalid haknya bukan naiki sepeda motor atau mobil saya, bukan garap daripada sawah saya. Khalid cuma menahan supaya saya tidak bisa memfungsikan mobil, motor atau sawah saya selama saya belum nyaur kepada Khalid dengan lunas. Jadi Khalid cuma mengekang. Kalau seandainya motor sebagai misalkan sebagai jaminannya, Khalid nggak boleh pakai. Nah kalau di rumah saya kan nganggur. Kalau saya perlu ke toko bagaimana? Mungkin izin. Nah berarti kalaupun Khalid pakai itu atas nama Ariyah pinjam. Ya, pinjam itu berarti Khalid nggak punya manfaatnya, juga nggak punya bendanya.
Sama saya pinjam motor, saya nggak punya bendanya, juga nggak punya manfaatnya. Beda kalau saya sewa motor, maka saya nggak punya benda, tapi saya memiliki manfaatnya. Pinjam sama sewa beda. Kalau pinjam cuma ibahatul intifa, kamu dikasih wewenang untuk ngambil manfaat benda yang kamu pinjam. Maknanya kalau pinjam, kamu nggak boleh minjemkan sama orang lain. Anak pinjam motor, ya khair sama pemiliknya. Kamu berapa hari? Anak pinjam 2 hari gimana? Oh gak apa-apa, itu bawa dah. Saya nggak punya bendanya, juga nggak punya manfaatnya. Saya diberi wewenang, diibahkan, dibolehkan mengambil manfaat itu motor. Berarti selama 2 hari, kok ada orang datang ke saya pinjam motor? Nggak bisa. Beda kalau saya sewa motor kepada si penyewaan. Berapa? 2 hari. Per hari berapa? 50. Berarti 2 hari 100. Anak pakai 1 hari. Kemudian saya merasa cukup 1 hari. Maka ada orang datang. Kamu kemana? Saya mau ke pasar. Apa? Jalan kaki. Jangan, motor ini pakai. Lo kan punya motor? Bukan, saya sewa. Lo kok sewa? Iya. Berarti manfaatnya milik saya. Paham di sini? Manfaatnya milik saya. Boleh saya kasihkan sama kamu. Nah, di sini kan harus paham. Amaliyah ini harus Anda sohehkan dulu sehingga jangan sampai amaliyah kita ini keliru. Dah yang jelas ya Rabb, senantiasa semoga kita ditemukan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa selalu kita untuk mendiskusikan semua amaliyah kita, sehingga perbuatan kita, cara kerja kita, cara ambil rezeki kita, amaliyah sehari kita semuanya nuansanya disaring daripada ilmu, sehingga kita jauh daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan didekatkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadza min wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.